Jacqueline di channel Gabut. Aku lagi mau bahas cerita horor pendek untuk kalian semua. Bagi kalian yang suka cerita horor, tonton terus videonya sampai akhir, oke? Sekarang kita mulai ke videonya. Ceng. Aku mau punya cerita seram manusia juga bisa menjilat. Kalian pernah berpikir gak manusia bisa menjilat? Ya pasti bisa lah, karena kan mereka punya lidah, guys. Lucu sekali ya judulnya nih, jadi aku bacain ya. Seorang gadis sendirian di rumah suatu malam. Untuk pertama kalinya dia punya anjing untuk menemaninya. Gadis itu mendengarkan berita tentang seorang pembunuh berantai yang berkeliaran. Dia pergi tidur setelah mengunci semua pintu. Namun ada satu jendela yang masih terbuka. Tiba-tiba dia terbangun oleh suara tetesan air. Takut sepenuhnya, dia mencoba untuk kembali tidur dan meletakkan tangan di tempat tidur untuk dijilat anjingnya. Oke guys, sampai situ kita lanjut lagi. Ketika suara tetesan terus berlanjut, dia pergi untuk memeriksa keran di dapur, kamar mandi, dan di mana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Serem juga ya guys ceritanya. Dia kembali ke kamar dan meletakkan tangan ke bawah lagi untuk dijilat anjingnya. Suara tetesan terus berlanjut. Gadis itu terlalu takut untuk tertidur. Tapi ketika tangannya dijilat dari bawah tempat tidur, dia perlahan tertidur. Di pagi hari ketika dia membuka lemari, dia menemukan anjingnya terbunuh. Serem banget guys, digantung terbalik. Ya ampun, kasihan banget ya. Siapa yang bunuh ya? Suara tetesan itu berasal dari darah anjing itu. Serem banget. Berarti yang dia dengar itu semalam itu tetesan dari darah anjingnya guys. Tapi kita nggak tahu siapa yang bunuh ya. Di pintu lemari dia melihat pesan manusia juga bisa menjilat. Oh, aku ngerti. Berarti manusia menjilat itu artinya hantu ya guys, apa pembunuh? Ini ceritanya nggak jelas ini guys, nggak ada lanjutan nih, sampai situ doang guys. Kayaknya kurang seru ya. Coba kita lanjut ke cerita kedua, cerita horor. Nih aku baca, tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Siapa yang tidur nggak matiin lampu guys, tetap nyala lampunya? Komen di kolom komentar ya guys nih. Karena aku pun juga takut kalau tidur sendiri tuh lampunya mati, jadi aku selalu nyalain lampu guys. Nah kita lanjut ke ceritanya ya guys nih. Dua sahabat Mac dan Samantha tinggal di kamar yang sama di asrama kampus. Pada suatu malam, Samantha keluar untuk pesta dengan teman kencannya, sementara Mac tetap di kamar dan belajar untuk ujian tengah semester mendatang. Ketika Samantha kembali dari pesta, semua lampu dimatikan. Dia tidak menyalakan lampu karena temannya tertidur. Pagi-pagi, Sam mencoba membangunkan Mac untuk membahas ujian. Ketika Mac tidak merespons, Sam dengan ragu-ragu membuka selimut yang menutupi Mac. Dia merasa ngeri ketika mendapati wajah Mac berubah menjadi hitam dan biru dan jatuh ke lantai dalam keadaan terguncang. Oh, yang jatuh itu siapa tuh? Samantha ya? Iya. Dia mengamati bahwa meja belajar Mac berantakan dan menemukan sebuah catatan di dinding. Tidakkah kamu senang kamu tidak menyalakan lampu? Pembunuhnya pasti berada di kamar ketika Sam datang malam sebelumnya. Oh, berarti ini semua tentang pembunuhan ya guys ceritanya. Berarti Mac itu dibunuh oleh pembunuh ketika dia malam datang sebelumnya ya, sebelum ditemukan oleh si Samantha itu temennya. Jadi dia ketika belajar di meja belajar, pembunuhnya datang dan langsung nusuk dia mungkin guys. Jadi dia langsung is dead dan si Mac itu si Samantha itu tidak di rumah mungkin. Jadi kita tidak tahu kalau temennya itu sudah dibunuh. Oke, next ke cerita lanjutkan ke nomor 3 ya guys. Cerita menakutkan laba-laba di rambut. Siapa yang paling ngeri sama laba-laba? Termasuk aku juga tidak suka dengan laba-laba karena ngeri gitu guys, kakinya ada banyak. Tapi kalau yang kalian suka Spiderman
mungkin kalian juga suka dengan laba-laba guys. Kita lanjut ke ceritanya ya. Dolores, seorang gadis remaja, hidup sendiri untuk pertama kalinya setelah lulus. Dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan diri sehingga mempertahankan model rambut bergaya sarang lebah raksasa. Oh, rambutnya berarti kelibo kayak laba-laba gitu guys. Dia melakukan segalanya untuk mempertahankan tatanan rambut seperti yang disarankan oleh penata rambut. Tetapi suatu hari dia terbangun dengan gatal yang mengerikan di kulit kepala. Oh, berarti kepalanya gatal. Mungkin dia tidak keramas ya guys, atau ketombean. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Dolores mencoba beberapa penyembuhan, tetapi menyadari bahwa gigitan laba-laba lah yang menyebabkan rasa gatal. Oh, berarti kepalanya digigit oleh laba-laba guys. Mungkin Spiderman kali yang gigit. Jadi dia memanggil pembasmi hama untuk membunuh semua laba-laba dan serangga di kamarnya. Berarti dia termasuk orang yang jorok guys. Soalnya di kamarnya tuh banyak laba-laba dan serangga. Mungkin kurang dibersihkan guys. Tetapi rasa sakit tidak berkurang dan akhirnya dia mengunjungi dokter. Obat yang diberikan oleh dokter pun gagal. Oh, berarti dia ke dokter tapi nggak sembuh juga guys. Frustasi, dia bergegas ke stylistnya. Salon penuh dan penata rambut meminta Dolores untuk menunggu. Karena tidak tahan, dia mendorong seorang wanita keluar dari kursi salon dan meminta stylist untuk menanganinya segera. Ketika stylist mulai membuka tatanan rambut sarang lebah, laba-laba hitam mulai merangkak ke bawah wajahnya dan segera salon diisi dengan laba-laba bergerak perlahan di setiap sudut. Berarti laba-labanya tuh kayak laba-laba jemaah ya guys. Soalnya bisa muncul tiba-tiba di dalam sudut-sudut tembok gitu ya, atau sama di rambutnya. Bisa jadi itu guys. Stylist itu ngeri melihat tatanan rambut sarang lebah jatuh ke lantai dan dipenuhi laba-laba hitam kecil keluar dari telur menetas di kepala kulit Dolores. Oh, berarti laba-labanya udah bertelur di kepalanya Dolores itu guys. Kulit kepala Dolores sebagian telah dimakan oleh laba-laba hitam. Ih, ngeri banget ya guys, serem deh. Nah, kita lanjut ke cerita keempat ya guys. Kisah seram penumpang. Aku bacakan ceritanya ya guys. Seorang pria mengemudi pulang larut malam ketika dia melihat seorang gadis meminta tumpangan. Gadis cantik itu mengenakan daun putih yang indah. Pria itu memberikan tumpangan padanya dan mereka mulai percakapan yang menarik. Dia menurunkan gadis itu di rumahnya. Keesokan harinya saat mengemudi untuk bekerja, dia memperhatikan bahwa gadis itu secara kebetulan telah melupakan sweater di mobilnya. Dia berkendara menuju rumah si gadis untuk menyerahkan sweater. Seorang wanita tua membuka pintu ketika dia membunyikan bel. Dia bercerita kejadian yang terjadi tadi malam. Dia menceritakan kejadian yang terjadi tadi malam dan memberikan sweater kepada wanita itu. Wanita itu menolak dan terlihat bersedih dan sedikit aneh. Mungkin wanita itu hantu guys. Pria itu menanya wanita itu lagi. Dia kaget ketika wanita itu mengatakan bahwa sweater putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil tersebut beberapa tahun lalu. Berarti itu hantunya guys yang naik mobil dia itu, karena sweaternya tuh bekas anaknya yang telah meninggal kata mamanya ya guys. Berarti ini intinya pria itu mengemudikan penumpang hantu guys. Oke, kita lanjut ke cerita kelima ya. Kisah horor jauh di sana. Aku bacakan. Di sebuah desa yang jauh bernama Never Better tinggal seorang bocah laki-laki bernama Jeremy Johnson. Sejak kecil ia dihantui oleh hantu dan menjadi teman dengannya. Tetapi Jeremy diejek oleh orang-orang karena mereka menganggap bahwa dia berbicara sendiri. Mungkin kayak anak indigo gitu, gak bisa ngelihat ya.
Kehidupan Jeremy berubah ketika dia bertemu Ginger, seorang gadis cantik, dan mereka menjadi dekat satu sama lain. Dia berteman sama hantu, berarti guys, namanya Ginger hantunya ya. Dia menggunakannya untuk bermain lelucon di tukang roti kota, dan ikatan mereka diperkuat ketika Fran berhasil. Kedua anak itu pergi berpetualang untuk menyelamatkan toko buku keluarga Jeremy. Berarti keluarganya Jeremy ini punya toko buku di kota ya guys. Sambil menyelamatkan toko buku, Ginger dan Jeremy mengungkap misteri hilangnya anak-anak di desa dengan bantuan hantu. Berarti Ginger itu bukan hantu ya guys. Ginger itu kayak wanita kecil, dengan Jeremy itu laki-laki kecil, jadi mereka berteman ya guys. Nah, jadi di kota dia tuh anak-anaknya pada hilang, mungkin ditangkap sama hantu atau apa ya. Jadi mereka memanggil bantuan hantu untuk menyelidikinya guys. Ceritanya mungkin seperti itu ya guys. Apakah Ginger dan Jeremy akan hilang juga? Mungkin ya, atau aku tidak tahu karena aku bukan penulis filmnya. Oke guys, kita lanjut ke kisah menakutkan pengait. Nih ceritanya, di satu malam yang gelap, sepasang remaja sedang berduaan di mobil mereka. Biasa lah guys. Ketika mereka sedang asik berduaan, terdengar berita di radio tentang seorang pembunuh berantai. Tentang pembunuh yang baru saja melarikan diri dari penjara. Serem juga guys kalau penjahat itu bisa melarikan diri di penjara gitu. Apalagi kalau dekat kita penjaranya guys. Ngeri banget deh. Polisi meminta masyarakat melaporkan segera jika melihat orang aneh dengan kait di tangannya. Ini kayak film trailer gitu ya guys. Jadi pembunuhan berantai, dia membunuhnya pakai pengait, kayak kaitan gitu di tangannya guys. Nah, mendengar berita itu, si gadis ketakutan dan meminta kekasihnya segera mengantarnya pulang. Awalnya si remaja laki-laki tidak setuju, namun akhirnya dia mengikuti keinginan si gadis untuk kembali ke rumahnya. Ketika mereka tiba di rumah si gadis maksudnya ya guys, dia turun dan mencoba menutup pintu mobil tetapi tidak mau menutup. Dia membeku ketika melihat sebuah kait tergantung di gagang pintu. Berarti intinya ini pembunuhnya udah masuk ke dalam rumah si cewek itu ya guys, dan dia memberikan isyarat dengan menggantungkan kait pembunuhannya itu di gagang pintu si wanita, pintu depan masuk rumahnya ya. Jadi mereka sudah tahu pembunuhnya ada di dalam rumah si wanita itu guys. Serem juga ya guys. Yang suka horor bisa tuh dibaca, ceritanya keren juga sih, tapi kurang lengkap ya guys. Kita lanjut ke cerita nomor 7. Cerita horor menyeramkan kucing di Ultar ya. Nah, aku bacakan. Pasangan tua di kota Ultar memiliki hobi yang aneh, yaitu senang membunuh kucing yang memasuki rumah mereka. Kasian banget kucingnya dibunuh guys. Aku sih paling suka sama kucing, jadi gak tega deh kalau saya lihat orang tuh bunuh kucing atau nyakitin kucing ya guys. Saya tuh kayak emosi banget. Ya, kita lanjut. Penghuni lain di kota tidak ada yang berani melakukan hal tersebut, namun mereka mencegah kucing mereka jauh dari rumah pasangan itu. Suatu malam, beberapa pendatang melewati kota ini dan di antara mereka ada seorang anak yatim piatu yang tidak memiliki siapapun selain anak kucing. Kucing anak itu hilang setelah beberapa hari dan dia tahu tentang pasangan tua itu. Jadi ada seorang laki-laki tuh pelihara kucing. Dia tinggalnya sama kucing doang, udah nggak punya orang tua ya guys, anak yatim piatu. Nah, anak lelaki itu sangat bersedih dan mengeluarkan doa yang memengaruhi langit dan penggerakan awan. Keren juga, anak laki-lakinya bisa baca doa untuk memengaruhi langit dan menggerakkan awan ya guys. Kayak di film-film legenda gitu ya guys. Nah, kita lanjut ya. Para pendatang kemudian meninggalkan Ultar dan orang-orang memperhatikan bahwa semua kucing mereka hilang. Orang-orang khawatir tetapi tidak tahu keberadaan kucing mereka. Mungkin ditangkap semua kucingnya guys. Kucing-kucing kembali pada hari berikutnya dan tampak kenyang. Tapi kok kucingnya balik ya? Terus tampak kenyang guys. Mungkin dipelihara sama kedua pasangan itu, tapi pasangan itu menghilang guys. Mungkin bukan membunuh kali mereka memelihara guys, tapi
kenyang semua kucingnya itu. Ketika orang-orang berkunjung ke rumah pasangan tua itu, mereka menemukan kerangka dua manusia yang hanya tinggal beluruan. Oh, berarti intinya tuh kakek neneknya sudah meninggal ya guys, dan tidak ada yang tahu sebab para tetangga tuh takut rumah itu dikira itu rumah pembunuh. Jadi sampai tinggal bertulang belulang aja nggak ada yang tahu, dan kucing-kucingnya mungkin makan daging-daging kakek neneknya. Serem juga, apa makanan di rumah kakek neneknya guys. Ya begitulah intinya guys. Kita lanjut ya ke cerita nomor 8. Cerita seram horor kaki monyet. Kaki monyet bisa seram juga guys. Aku pikir itu lucu ya guys. Nah, kita lanjut. Sang Mayor Morris memperkenalkan kaki monyet yang sudah dibumikan kepada Tuang dan Nyonya White. Berarti itu kaki monyetnya diawetkan ya guys. Dia memberitahu mereka bahwa dia menemukan saat menjelajahi India. Kaki ini memiliki kemampuan untuk mengabulkan tiga keinginan ya, selalu berakhir dengan mengerikan. Berarti dia PHP, tapi PHP-nya yang bikin ngeri guys. Sama lah kayak yang suka di PHP itu bikin sakit hati ya guys. Kalian merasakannya gak guys? Kolom komentar ya guys. Mr. White mengabaikan peringatan Morris dan meminta harapan untuk $200. Hari berikutnya dia menerima kabar bahwa putranya Herbert meninggal dalam kecelakaan di tempat kerjanya. Majikan mengirimkan $200 sebagai kompensasi untuk keluarga korban kecelakaan. Kok sesuai ya, dia kasih donasi 200 juta. Yang dibutuhkan harapannya tuh 200 juta guys. Mr. Wax sedih dan ingin putranya kembali. Setelah hampir 10 hari pemakaman, pasangan itu memutuskan untuk meminta permintaan lain. Mereka menggosok kaki monyet dan meminta putranya kembali. Mereka mendengar ketukan pintu. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras dan Mr. Wax beraba-raba dan membuka pintu. Ketakutan dengan pikiran melihat tubuh putra mereka yang dimutilasi dan membusuk di luar rumahnya. Serem banget. Berarti anak laki-lakinya tuh bukan kecelakaan, tapi dia kayaknya dibunuh dan dimutilasi sampai mayatnya membusuk guys. Serem banget ya, ditaruh di luar rumahnya tuh. Mr. White membuat keinginan ketiga dan terakhir. Pintu mengetuk berhenti, dan ketika Nyonya White membuka pintu, dia kekecewaan karena tidak ada orang di sana. Berarti kaki monyetnya tuh nggak bisa ngabulin guys. Soalnya dia minta anaknya hidup kembali tapi tidak ada. Berarti itu hanya dongeng sesaat ya guys. Tadi tunjukkan begitu. Oke, kita lanjut next. Nomor 9, dongeng seram anak jagung. Aku bacakan ya guys. Pasangan yang suka bertengkar sedang mengemudi menuju California untuk mencari pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik untuk Bud. Bud itu apa ya guys? Bud itu sang suami, berarti nama suaminya tuh Bob ya. Saat mengemudi, mereka secara tidak sengaja menabrak anak laki-laki yang muncul entah dari mana. Mereka saling menyalahkan atas kecelakaan itu dan akhirnya memutuskan untuk memeriksa mayatnya. Saat memeriksa bocah itu, mereka terpana mendapati tenggorokannya sudah dipotong-potong dan berdarah sampai mati. Berarti anak laki-lakinya tuh mati bukan karena ditabrak mereka guys. Mungkin mereka sudah anak laki-lakinya itu sudah jadi mayat karena sudah dibunuh ya, karena di tulisannya itu tenggorokannya sudah dipotong-potong dan berdarah sampai mati. Berarti sudah menjadi korban pembunuhan sebelumnya itu kayaknya anak kecilnya ya. Pada penyelidikan lebih lanjut, Vicky, sang istri, menemukan salib aneh yang terbuat dari sekam jagung. Sekam jagung itu segumpulan jagung ya guys dalam tas bocah itu. Pasangan itu berdebat tentang kemana harus membawa mayat itu dan memutuskan untuk berkendara ke arah Galtin yang berada di ujung jalan. Galtin adalah komunitas yang terisolasi di desa hantu yang ditinggalkan. Mereka berkendara lebih jauh ke tempat hantu dan melihat kalender, dan harga gas sudah usang. Berarti itu kotanya sudah lama banget ditempatin gas karena semuanya sudah usang. Bud menghentikan kendaraan di sebuah gereja untuk pergi dan menemukan seseorang. Mungkin dipikirnya tuh di gereja masih ada orang yang di dalamnya gitu ya guys, yang sedang berdoa atau apa. Tetapi
Vicky mulai berteriak meminta tolong ketika dia melihat banyak anak mengenakan pakaian Amis menuju mobil. Amis itu kayak pakaian pengejar gereja ya guys. Anak-anak menarik Vicky keluar dari mobil dan mulai memukulinya tanpa ampun. Serem banget. Itu kayaknya anak-anak tawuran ya guys. Apa anak-anak gitu ya? Preman-preman gitu guys, main mukul orang aja gitu, nggak kenal. Ketika turun tangan, Vicky melarikan diri dan menghilang. Terus Vicky-nya pergi, istrinya hilang gitu ya, melarikan diri dia. Matahari terbenam dan tempat hantu berubah menjadi sangat gelap. Bud pergi dan bersembunyi di ladang jagung. Ketika siang hari mulai terang, dia melihat Vicky diikat di salib dengan kawat berduri dan matanya robek. Serem banget guys, bener-bener horor. Seperti kayak di film-film ya guys ceritanya. Tidak ada binatang atau gulma di ladang jagung. Gulma itu kayak hama ya guys, jadi tidak ada binatang dan hama ya di ladang jagungnya tuh tidak ada, dan tidak ada yang merawat ladang jagung juga. Tetapi anehnya tuh ladang jagung masih mekar, maksudnya masih bagus gitu guys, udah kayak ada yang melihara, padahal di sana nggak ada yang merawat guys tuh. Anak-anak jagung menemukan Bud dan monster raksasa bermata merah muncul dari ladang tanpa ampun membunuh Bud. Berarti istrinya udah dibunuh sama yang raksasa mata merah itu ya guys. Tuh sibuk, suaminya juga dibunuh guys. Anak-anak milik sekte pemuja yang menyembah dia yang berjalan di balik baris monster yang membunuh Bud. Berarti anak-anak itu kayak sekte apa itu, sekte pemujaan guys. Jadi mereka tuh memuja monster yang matanya merah itu yang bunuh si Vicky itu, istrinya, sama si Bud suaminya ya guys. Oke, lanjut next 10 ya. Cerita terakhir untuk kalian semua guys. Kita sudah sampai ke parab 10. Oke. Aku suka bacain cerita baik kalian guys. Ini terakhir ceritanya, cerita seram menakutkan kucing hitam. Penggemar kucing termasuk aku pasti sangat suka ini. Nih begini ceritanya guys. Jack dan istrinya tinggal di sebuah rumah dengan kucing kesayangan mereka bernama Pluto. Berarti kucingnya bernama Pluto guys. Pasangan ini sangat menyukai kucing hitam besar mereka, dan Pluto juga menyukai Jack. Kucingnya suka sama si Jack peliharanya ya guys. Persahabatan dekat mereka berlangsung bertahun-tahun sampai suatu hari ketika Jack menggantung kucing di bawah pengaruh alkohol. Masa kucingnya dibunuh gitu, digantung? Segera setelah kematian kucing itu, ya benar, kucingnya dibunuh dengan cara digantung ya guys. Ketika itu si Jacknya lagi mabuk dipengaruhi alkohol, jadi dia nggak sadar kalau dia membunuh kucingnya. Setelah kejadian kematian kucing itu, rumah mereka terbakar dan semuanya hancur. Tapi ada satu dinding yang selamat dari api misterius. Di dinding itu terdapat jejak kucing besar yang diikat terbalik dengan seutas tali. Ada kucing besar ya, tapi di balik dinding. Aneh juga ya guys. Ketika melihat jejak ini, Jack menyesali tindakannya. Suatu malam yang indah, ia menemukan kucing yang sama di bar dan membawanya pulang. Dia nemu kucing waktu dia ke bar guys, dan kucing itu mirip dengan Pluto, kucing yang dibunuhnya itu ya guys. Kapanpun pria itu melihat kucing baru itu, dia diingatkan oleh Pluto dan dipenuhi rasa bersalah. Mungkin dia memang sudah bersalah, udah membunuh kucing ya guys. Suatu hari ketika pria dan istrinya berjalan menuju ruang bawah tanah, kucing itu berada di bawah kaki tuannya dan dia menuruni tangga. Karena marah, Jack tiba-tiba mencoba membunuh kucing baru itu. Rasa bersalah tapi kucingnya dibunuh lagi guys. Ngejas banget ini ya si Jack itu guys. Tetapi sang istri menghentikannya, dan dalam proses ini sang istri terbunuh secara tidak sengaja. Bukan bunuh kucing, malah istrinya yang dibunuh guys. Gila juga si Jack itu guys. Jack menyembunyikan tubuh di dalam dinding rumah. Menyembunyikan tubuh di dalam dinding, bisa guys. Dan ketika penyelidik polisi dimulai, dia mengambil langkah hati-hati. Mungkin
oh jasad istrinya yang dibunuh tadi yang disembunyikan di dalam dinding rumah mereka guys. Nah, supaya polisi nggak tahu. Nah, dia mengambil langkah hati-hati. Pada hari penutupan misteri pembunuhan, polisi mendengar suara teriakan keras dari salah satu dinding. Oh, mungkin istrinya udah jadi hantu guys. Dia kasih isyarat gitu biar polisi tahu ya guys. Polisi mulai meruntuhkan tembok ruangan itu dan menemukan mayat istri yang sudah membusuk. Iya, mayat istrinya disimpan di balik dinding rumah mereka guys. Di samping mayat terdapat seekor kucing. Berarti kucing yang tadi baru itu, yang baru dipungut dia, yang dibilang kayak Pluto, dibunuh juga guys tuh. Mengiringan dan mengeong dengan keras. Oh, berarti kucingnya tuh nggak mati guys, cuma istrinya doang yang mati. Kucingnya ditaruh di samping mayat istrinya guys. No, serem juga ya guys ceritanya. Oke, sampai sini dulu ya guys cerita dari aku. Ditunggu juga cerita selanjutnya dari Miss Cat. Dan jangan lupa kalian kalau suka dengan video ini di like, di share, di komen, biar aku makin semangat buat channelnya guys. Dan sampai jumpa di cerita Miss Cat selanjutnya yang makin oke dan makin menarik tentunya guys. Kalian suka cerita-cerita pendek, boleh mampir ke channel aku guys, karena channel aku itu isinya tuh membaca-baca cerita pendek karena lagi gabut. Jadi bisa bagi ke kalian dan juga aku bisa membacanya juga guys. Oke, sampai beristirahat guys, selamat siang dan sampai jumpa kembali. Dadah.